Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Yulia Apsari dengan NIM 240401201400103, kelas Elektromagnetika A, Program Studi Fisika Angkatan 2020, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa soal pada buku Introduction to Electrodynamics, 4th edition, karya David J. Griffith. Soal yang akan dibahas terdapat pada bab 5 hingga bab 8. Untuk bab 5, saya akan membahas problem 5.3, 5.9, dan 5.13. Untuk bab 6, saya akan membahas problem 6.1, 6.10, dan 6.20. Untuk bab 7, problem 7.4, 7.5, dan 7.40. Untuk bab 8, problem 8.6, 8.11, dan 8.12. Bab 5 merupakan bab yang membahas tentang magnetostatika. Magnetostatika sendiri adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mengkaji tentang medan magnet di mana arus di dalam sistem tidak bergerak atau statis. Pembahasan tentang magnetostatika erat kaitannya dengan elektrostatika dan elektromagnetika. Dalam magnetostatika banyak membahas tentang induksi magnetik yang dihasilkan oleh arus listrik searah. Adanya arus listrik akan menghasilkan induksi magnetik. Dengan kata lain, medan magnet dapat timbul karena adanya arus listrik. Problem 5.3. Pada tahun 1897, J.J. Thomson menemukan elektron dengan mengukur rasio muatan terhadap massa sinar katoda. Aliran elektron dengan muatan Q dan massa M sebagai berikut. Pertama, dia melewatkan balok melalui medan listrik dan magnet seragam yang saling bersilangan, E dan B, saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus terhadap balok. Dan diatur medan listriknya hingga diperoleh defleksi 0. Berapakah kecepatan partikel di dalam E dan B? Penyelesaian menggunakan persamaan 5.2 di mana F sama dengan Q dikali E ditambah V dikali B sama dengan 0. E sama dengan V dikali B. V sama dengan E dibagi B. Jadi kecepatan partikel di dalam E dan B diperoleh dari besar medan listrik dibagi dengan magnet seragam. Yang kedua, kemudian dia menghilangkan medan listrik dan mengukur jari-jari kelengkungan R dari balok yang dibelokkan oleh medan magnet. Berapa rasio muatan terhadap massa atau Q per M dari partikel dalam hubungan E, B, dan R? Untuk penyelesaiannya menggunakan persamaan 5.3, di mana Q VB sama dengan M dikali V kuadrat dibagi R. MV sama dengan Q BR. Q per M sama dengan V dibagi B dikali R, sama dengan E dibagi B kuadrat dikali R. Jadi untuk menghitung rasio muatan terhadap massa atau Q per M, menggunakan nilai dari medan listrik dibagi dengan magnet kuadrat dikali dengan jari-jari kelengkungan dari balok. Problem 5.9. Tentukan medan magnet di titik P untuk masing-masing konfigurasi arus yang ditunjukkan pada gambar berikut. Untuk gambar A, penyelesaiannya adalah segmen lurus tidak menghasilkan medan di titik P. 2/4 lingkaran memberikan nilai B sama dengan μ0I dibagi 8 dikurangi 1/A min 1/B. Sehingga diperoleh nilai medan magnet yang arahnya keluar dari bidang gambar. Dan untuk gambar yang B, 2,5 garis sama dengan 1 garis tak terhingga, atau μ0I dibagi 2 PR. Setengah lingkaran berkontribusi sehingga μ0I dibagi 4R. Jadi, nilai B-nya adalah μ0I dibagi 4R dikali 1 ditambah 2 per Pi, di mana arahnya masuk ke dalam bidang gambar. Problem 5.13. Misalkan Anda memiliki dua muatan garis lurus tak terbatas lambda yang terpisah dengan jarak D, bergerak dengan kecepatan konstan V seperti gambar di bawah ini. Berapa besar V agar gaya tarik magnet dapat mengimbangi gaya tolak-menolak listrik? Hitung jumlah sebenarnya.
Apakah ini semacam kecepatan yang masuk akal atau tidak? Untuk penyelesaiannya, daya tarik magnet persatuan panjang menurut persamaan 5.40 dan 5.13 Fm sama dengan mu0 per 2P dikali lambda kuadrat V kuadrat dibagi D. Medan listrik satu kawat menurut persamaan 2.9 E sama dengan 1 per 2Pi epsilon 0 dikali lambda dibagi S. Tolakan listrik persatuan panjang pada kawat lainnya yaitu Fc sama dengan 1 per 2Pi epsilon 0 dikali lambda kuadrat dibagi D. Mereka seimbang ketika mu0 V kuadrat sama dengan 1 per epsilon 0. Atau V sama dengan 1 dibagi akar epsilon 0 dikali mu0. Diketahui bahwa epsilon 0 memiliki nilai 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Dan untuk mu0 sendiri nilainya adalah 4pi dikali 10 pangkat min 7. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan V sehingga 1 dibagi akar 8,85 dikali 10 pangkat min 12 dikali 4pi dikali 10 pangkat min 7 diperoleh nilai 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Ini merupakan kecepatan cahaya, jadi sebenarnya tidak akan pernah bisa mendapatkan kabel yang cukup cepat, karena gaya listrik selalu mendominasi. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat ditarik kesimpulan bahwa besar V agar gaya tarik magnet dapat mengimbangi gaya tolak-menolak listrik merupakan kecepatan yang tidak masuk akal. Atau bisa juga ditarik kesimpulan gaya tarik magnet tidak dapat mengimbangi gaya tolak-menolak listrik. Kemudian kita berlanjut kepada bab 6 yaitu medan magnet dalam materi. Medan magnet adalah ruang atau daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet tersebut. Medan magnet digambarkan dengan garis-garis gaya magnet dan dinyatakan dengan anak panah. Problem 6.1. Hitung torsi yang diberikan pada loop persegi yang ditunjukkan pada gambar. Pada loop melingkar, asumsikan R jauh lebih besar dari A atau B. Jika lingkaran persegi berputar bebas, bagaimanakah orientasi kesetimbangannya? Untuk penyelesaiannya, N sama dengan M2 dikali B1, di mana B1 sama dengan mu0 dibagi 4pi dikali 1 per R pangkat 3 dikali 3 dikali M1 dikali R topi dikali R topi dikurangi M1. Di mana R topi sendiri sama dengan Y topi, dan M1 sama dengan M1 Z topi, M2 sama dengan M2 Y topi. Sehingga B1 sama dengan min mu0 dibagi 4pi, M1 dibagi R pangkat 3 Z topi. Untuk nilai N sama dengan minus mu0 dibagi 4pi dikali M1 dikali M2 dibagi R pangkat 3 dikali Y topi dikali Z topi. Sama dengan minus mu0 dibagi 4pi dikali M1 dikali M2 dibagi R pangkat 3 dikali X topi. Di sini M1 sama dengan pi A kuadrat I, dan M2 sama dengan B kuadrat I. Sehingga N sama dengan minus mu0 dibagi 4 dikali ABI kuadrat dibagi R pangkat 3 dikali X topi. Problem 6.10. Sebatang besi dengan panjang L dan penampang persegi dengan sisi A diberikan magnetisasi longitudinal yang seragam M, dan kemudian ditekuk menjadi lingkaran dengan celah sempit dengan lebar omega, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Temukan medan magnet di pusat celah dengan asumsi omega kurang dari A kurang dari L. Petunjuk memperlakukannya sebagai superposisi dari penyelesaian torus ditambah loop persegi dengan arus terbalik. Penyelesaiannya KB sama dengan M, sehingga medan di dalam cincin lengkap akan menjadi mu0 M. Medan dari loop persegi yang berada di tengah diberikan oleh persamaan 5.8, di mana BSG sama dengan akar 2 mu0I dibagi PR.
di mana I sama dengan M omega dan R sama dengan A per 2. Sehingga BSQ sama dengan akar 2 mu 0 M omega dibagi Pi A per 2 sama dengan 2 akar 2 mu 0, 2 akar 2 mu 0 M omega dibagi Pi A. Medan net diberikan dengan persamaan B sama dengan mu 0 M dikali 1 dikurangi 2 akar 2 omega dibagi Pi A. Problem 6.20. Bagaimana cara untuk melakukan demagnetisasi pada magnet permanen seperti pada kunci pas yang telah kita diskusikan pada titik C dalam lingkaran histeresis? Bagaimana cara agar bisa mengembalikannya pada keadaan semula dengan M sama dengan 0 dan I sama dengan 0? Titik C merupakan carry point diperoleh ketika memanaskan atau mendinginkan zat yang termasuk dalam ferromagnetik. Untuk penyelesaiannya, tempatkan objek di wilayah medan magnet 0 dan panaskan di atas titik carry. Atau cukup jatuhkan ke atas permukaan yang keras. Jika permukaannya halus, letakkan di antara kutub elektromagnet dan magnetkan bolak-balik secara berkali-kali atau berkelanjutan. Setiap kali membalikan arah, kurangi bidang magnet sedikit demi sedikit dan lakukan terus hingga M dan I bernilai 0. Untuk bab 7 terkait elektrodinamika. Elektrodinamika sendiri adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang interaksi akibat dari gaya elektromagnetik antara muatan listrik dan arus listrik menggunakan ekstensi model Newtonian klasik. Problem 7.4. Misalkan konduktivitas bahan yang memisahkan silinder seperti gambar di bawah ini tidak seragam. Secara khusus, sigma S sama dengan K per S. Untuk beberapa konstanta K, cari hambatan antara silinder. Dengan menggunakan petunjuk, karena sigma adalah fungsi posisi, kerapatan muatan tidak nol dalam media resistif, dan E tidak berjalan seperti 1 per S. Tapi ketahuilah bahwa untuk arus stabil I sama di setiap permukaan silinder. Dan untuk penyelesaiannya, I sama dengan JS sama dengan 2 PSL, di mana JS sama dengan 1 per 2 PSL. E sama dengan J per sigma, sama dengan 1 per 2 Pi S sigma L, sama dengan 1 per 2 Pi KL. Dan untuk V sama dengan minus integral BA E dikali DI sama dengan min 1 per 2 Pi KL A min B dikali A min B. Sehingga diperoleh nilai R sama dengan B min A dibagi 2 Pi KL. Problem 7.5. Baterai epsilon EMF dan resistansi internal R dihubungkan ke resistansi beban variabel R. Jika ingin memberikan daya maksimum yang mungkin ke beban, berapa hambatannya? R mana yang harus dipilih? Tentu saja epsilon dan R tidak bisa diubah. Sehingga penyelesaiannya I sama dengan epsilon dibagi R kecil ditambah R besar. P sama dengan I kuadrat R sama dengan epsilon kuadrat R besar dibagi R kecil ditambah R besar dikuadratkan. dP per dR sama dengan epsilon kuadrat dikali 1 per R kecil ditambah R besar kuadrat dikurangi 2R dibagi R kecil ditambah R besar pangkat 3 sama dengan 0. R kecil ditambah R besar sama dengan 2R, sehingga R besar sama dengan R kecil. Problem 7.40. Air laut pada frekuensi V sama dengan 4 dikali 10 pangkat 8 Hz memiliki permitivitas epsilon sama dengan 81 epsilon 0. Permeabilitas mu sama dengan mu 0 dan resistivitas Rho sama dengan 0,23 ohm meter. Berapa perbandingan arus konduksi dengan arus perpindahan?
Dengan menggunakan petunjuk, pertimbangkan kapasitor keping sejajar yang direndam dalam air laut dan digerakkan oleh tegangan V0 cos 2pi Vt. Untuk penyelesaiannya, E sama dengan V per D, di mana CC sama dengan sigma E sama dengan 1 per rho dikali E sama dengan V dibagi rho D. Dan untuk CD sama dengan do D dibagi do T sama dengan do dibagi do T dikali epsilon E sama dengan E di epsilon dikali do dibagi do T dikali F0 cos 2pi Vt dibagi D sama dengan epsilon V0 per D dikali minus 2pi F sin 2pi Ft. Oleh karena itu, rasio amplitudonya adalah CC per CD sama dengan V0 per rho D dikali D dibagi 2pi F epsilon V0 sama dengan 1 per 2pi V epsilon rho sama dengan 2pi dikali 4 dikali 10 pangkat 8 dikali 81 dikali 8,85 dikali 10 pangkat min 12 dikali 0,23 dipangkatkan dengan min 1. Sehingga diperoleh rasio amplitudo sebesar 2,41. Selanjutnya kita beralih kepada bab 8 yaitu hukum konservasi. Pada bab ini hukum konservasi merujuk pada kekekalan energi, kekekalan momentum, dan kekekalan momentum sudut dalam elektrodinamika. Problem 8.6. Sebuah kapasitor keping sejajar bermuatan dengan medan listrik seragam E sama dengan E dikali Z topi ditempatkan dalam medan magnet seragam B sama dengan B dikali X topi seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. A. Tentukan momentum elektromagnetik di ruang antar pelat. Untuk penyelesaiannya, G elektromagnetik sama dengan epsilon 0 dikali E dikali B sama dengan epsilon 0 dikali E dikali B dikali Y topi. Dan untuk P elektromagnetik sama dengan epsilon 0 dikali E dikali B dikali A dikali DY topi. Untuk soal B, sekarang sebuah kawat resistif dihubungkan di antara pelat-pelat sepanjang sumbu Z, sehingga kapasitor perlahan-lahan terlepas. Arus yang melalui kawat akan mengalami gaya magnet. Berapakah total impuls yang dikirim ke sistem selama pengosongan? Untuk penyelesaian dari soal B, I sama dengan integral 0 hingga tak terhingga, F dt sama dengan integral 0 sampai tak terhingga, I dikali 1 dikali B dikali dt, sama dengan integral 0 hingga tak terhingga, I BD dikali Z topi dikali X topi dikali dt, sama dengan BDY topi sama dengan epsilon integral 0 sampai tak terhingga dikali minus dq per dt dikali dt. Sama dengan BDY topi dikali Q tak hingga dikurangi Q0 sama dengan BQ dy topi. Tapi medan sesungguhnya adalah E sama dengan sigma dibagi epsilon 0. Sama dengan Q dibagi epsilon 0 dikali A. Maka nilai Q adalah epsilon 0 dikali E dikali A. Sehingga diperoleh nilai I sama dengan epsilon 0 dikali E dikali B dikali A dikali DY topi. Problem 8.11. Turunkan persamaan 8.9 dengan petunjuk perlakukan loop bawah sebagai dipol magnetik. Persamaan 8.9 yaitu F magnetik sama dengan 3pi per 2 dikali mu 0 IA IB dikali A kuadrat B kuadrat H dibagi B kuadrat ditambah H kuadrat dipangkat 5 per 2.
sama dengan MAG. Untuk penyelesaiannya, medan magnet loop bagian atas diberikan oleh persamaan 5.41, di mana nilai B sama dengan mu0 dikali IB dibagi 2, dikali B kuadrat dibagi B kuadrat ditambah Z kuadrat, dikali dipangkatkan 3/2 dikali Z topi. Perlakukan loop bagian bawah sebagai dipol magnetik, dengan M sama dengan IA PA kuadrat dikali Z topi. Gaya pada M diberikan oleh persamaan 6.3. F sama dengan del dikali M dikali B sama dengan del IA dikali PA kuadrat dikali mu0 dikali IB dibagi 2 dikali B kuadrat dibagi B kuadrat ditambah Z kuadrat dipangkatkan 3/2. Sama dengan mu0 PA kuadrat B kuadrat IA IB dibagi 2 dikali do per do Z dikali B kuadrat ditambah Z kuadrat dipangkat 3/2 dikali Z topi. Sama dengan mu0 dikali Pi dikali A kuadrat dikali B kuadrat dikali IA dikali IB dibagi 2. Dikali dengan minus 3/2 dikali B kuadrat ditambah Z kuadrat dipangkatkan min 5/2 dikali 2Z dikali Z topi. Sama dengan 3pi/2 mu0 IAIB dikali A kuadrat B kuadrat H dibagi B kuadrat ditambah H kuadrat dipangkatkan 5/2 Z topi. Dan untuk soal yang terakhir yaitu problem 8.12, turunkan persamaan 8.43 dengan menggunakan petunjuk gunakan metode bagian 7.2.4 bangun dua arus dari 0 ke nilai akhirnya. U sama dengan setengah dikali LA dikali IA kuadrat ditambah setengah dikali LB dikali IB kuadrat ditambah M dikali IA dikali IB. DU sama dengan IA dikali IB DM dibagi DT dikali DT sama dengan D dikali WB. Berdasarkan metode bagian 7.2.4 mengarah ke persamaan 7.30, usaha yang diberikan kepada kedua loop adalah dW per dt sama dengan minus epsilon A dikali A dikurangi epsilon B dikali IB. Dengan perubahan nilai saat arus dinyalakan atau mengalir, bukan termasuk nilai akhir, sehingga epsilon A sama dengan minus LA dikali DIA dibagi DT, min B dikali DIB dibagi DT. Untuk epsilon B sama dengan min LB dikali DIB dibagi DT, dikurangi M dikali DIA dibagi DT. Maka dW per dt sama dengan IALA D dikali DIA dibagi dt ditambah M dikali IA dikali DIB dibagi dt ditambah dalam kurung IB dikali LB dikali DIB dibagi dt ditambah MIB dikali DIA dibagi dt sama dengan D per dt dikali setengah IA kuadrat dikali LA ditambah setengah IB kuadrat dikali LB ditambah M dikali IA dikali IB. Dan diperoleh total usaha yang dilakukan untuk meningkatkan arus dari 0 menjadi nilai akhir yaitu W sama dengan setengah dikali IA kuadrat dikali LA ditambah setengah dikali IB kuadrat dikali LB ditambah M dikali IA dikali IB. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.